Oh, Halo guys. selamat siang, sore, malam, biar sobat-sobat semuanya. Jadi belibet lama nggak tik Lama nggak tik ya. Ya, saking lamanya teman kita ini hilang lagi, ya kan? Waduh. Nah, sebelum kita masuk supaya lagi. kita segar, supaya kita konsentrasi, kita minum dulu Hydrococo. Waduh, kita sudah ada endorse. Baru lihat kan? Ada ya? Hydrococo-nya tembus pandang. Loh. Iya. Oh iya. Keren. Iya, itu. Gitu ya. Baru Emang iya. Ini iya, Hydrococo digital, ya kan? Wah, Udah anjing. tembus pandang. Iya. Tapi bisa dirasain. Mm-mm. Kok bisa? Wah, Kok nggak transparan itu tenggorokanmu? Belum. ini Kan kita saya nggak juga digital. ada transparan, Pak. Nah, itu. Oh iya. Wah, akuannya yang mewah itu ya. Iku larang ya kudu cap goceng ya. Aduh, ini dapat free Pak dari hotel. Wah. Minta sebanyak-banyak bawa pulang, Pak. Oh iya. boleh. Mantap Kita ya. kan orang Indonesia, Pak. Mm-mm. Sandal, sikat gigi. Loh, itu kan iya pernah ada. Boleh. Ini belum mulai kan ya, Pak? Sudah dong. Sudah dong. Oh, sudah. Mau cerita hotel apa Enggak, iki? Pak. Enggak pernah ada cerita, Pak. Di pesawat kan ada itu. Kalau dilihat kalau orang Amerika ya, sendok garpunya itu dilurusin, ya kan. Kalau Oke. Eropa gini, ya toh. Kalau Ya. Asia gimana? Indonesia hilang. Waduh. betul. India juga kadang gitu. Hilang, dibawa pulang soalnya, Pak. Gimana? Tapi ya masalahnya tadi Hydrococo itu saya bridging biar masuk ke topik kali ini. Hilang juga bridging saya ya kan. Jadi kan ini aset digital ya kan. Nah, hari ini kita mau ngobrolin itu aset digital. Oh iya. Ya. Kan digital ya. Digital nih, tembus nih. Bom belum mulai, Pak. Hydrococo-nya ini apa? Digital. HCD berarti. Yang mau beli ke Alfamart aja. Oke. Waduh. Jadi kita mau ngobrolin aset digital yang lagi rame. Nah, kalau dari tahun kemarin kan kripto ya. Itu sebenarnya udah lama, 2017-an udah masuk. Cuman karena pandemi ini makin banyak orang yang mainkan Boom. Ya, boom banget sih cryptocurrency. Terus berikutnya NFT ya kan, non fungible Tokens. token ya, Apa bukan itu? toket ya kan. Kalau non fungible toketnya nggak bisa ditukar ya. Kalau tokennya nggak bisa ditukar gitu. Apa itu? Itu ya. NFT apa itu? Nanti kita ceritain. Lalu yang terakhir yang paling baru sekali itu dari Facebook Metaverse. Ya kan? Itu Apalagi itu? nanti kita Sabar ya, Pak Dokter. Anda Betul, taunya betul. cuman kesehatan ya kan, sunat terus gonorrhea gitu-gitu. Kenapa harus sunat, Pak? Awal-awal lucu. Kan dokter kulit, ya kan? Oh Itu iya. perkulitan lo itu. Ya, aku lihat treatmentnya Ferry boleh juga tuh, ada breast massage juga. Jadi Oh, iya? nyoba aku. Iya, Pak. Wow. Biar apa dok? Pijit punggung. Makanya dok. Itu biar apa, Dok? Mm-mm. Kayak Ya biar kenceng toh, Pak. Wah, Biar Dok. Berarti kamu- mecuncung. Tiap hari meriksa itu, Dok ya? tiap hari kalau kencengin. Itu kan terapis yang ngerjain, Pak. Oh, bukan kamu dah. Loh, bukan dokter kan lihat hasil akhirnya, Pak. Oh Oh, iya. udah bagus ini. Jami. Aku bagian quality control, kekenyalan udah pas apa belum? Saya enggak. itu quality Saya control. nggak berani sebut kliniknya ini jadinya nih. Iya. Selain itu ada yang lain juga kok. Jadi buat wajah, buat apa? Biar kenceng juga pipi, gitu ya kan. Buat Dede ada nggak dok? Nah, tititmu biar kenceng gitu kan. Ada dong. Mulai Ada kendor. Oh iya ada Jadi, dok. wih. Gimana kalau kita balik ke aset digital daripada ngencengin titit atau neneknya kan? Masalah lagi. Oke, jadi pertama kita mau ceritain kripto ya. Itu nanti di endingnya itu semuanya itu berhubungan bro. Jadi kripto, NFT, metaverse itu bisa connect satu sama lain. Oh. Ini kita melihat dari sudut pandang orang biasa-biasa aja. Kayak saya pun juga baru tahu nih, tapi menarik untuk kita obrolin, kita bahas. Jadi kayak kripto kan sebelumnya kita udah bahas ya. Cryptocurrency itu mata uang digital, bukan mata uang asing ya. Jadi mata uang digital yang berupa digit-digit, bit by bit.
Ada Bitcoin, ada ETH, ada Doge, ada CRO, ada Doge, ada macam-macam, ada koin Banyak Santa banget. ya kan. Santa. Santai. Yang 40 Aku triliun malah. masih di awan-awan. ya kan. Itu juga aset digital. Jadi menarik, bisa kita tradingkan. Kalau di Indonesia kripto sendiri paling rame kan di Indodax ya kan. Kalau di luar negeri marketnya ada Binance, ada juga toko kripto buatan Indonesia yang kerjasama sama Binance. Nah, sesuai aset itu kan bisa dibilang salah satu investasi ya Do ya. Jadi nilai value-nya bakalan naik. Bedanya sama saham, kalau saham terkontrol ya, terkontrol sama basicnya itu jelas perusahaan. Gitu kan. Digoreng pun bisa, tapi kan digorengnya ada batasannya, nggak bisa gorengan yang legit liar. gitu ya. Nah, kalau kripto ini super liar. Jam tradingnya itu 24 jam non-stop. Kamu mau jam 2 subuh tiba-tiba naik, terus waktu makan siang tiba-tiba miskin, jadi subuh kaya yang miskin ya kan? Juga bisa ya kan. Nah, kalau saham kan mentok gitu loh. Ya lumayan miskin, lumayan kaya. Ada yang namanya ARA atau ARP di hari itu, dan jamnya pun dari jam 9 sampai jam 3, yang nantinya katanya Desember mau jadi jam 4 ya. Ya mau balik normal. Ya PPKM mau balik ya. normal. Mungkin kalau nanti tahun depan lihat kripto 24 jam seneng, mau di 24 jamin juga ya kayak Alfamart mungkin itu. Jadi kalau kripto itu bisa 24 jam, asik juga sih sebenarnya. Misalnya kamu lagi kasir di Alfamart yang buka 24 jam, kamu bisa sekalian trading kripto ya kan, kanan sama kiri. 24 Tapi kalau jam. kripto Sabtu Minggu tetap on ya? Tetap on, nggak ada Tetap libur. Dan marketnya market dunia juga kan itu. Jadi orang Zimbabwe juga bisa beli ya kan. Jauh banget. Orang mana aja, Kongo mungkin juga bisa beli selama ada internet. Ukraina. Makanya 24 jam, Pak. Mm-mm. Kalau di sini malam, di sana pagi ya masih bisa. Betul. Iya. Jadi tradingnya sesuai jamnya mereka. Terserah sih, kita mau trading subuh-subuh ya nggak apa-apa. Mereka mau trading subuh-subuh ikut jamnya kita juga nggak masalah. Yang penting cuan. Gitu. Iya. Nah, saat ini lagi turun. Iya. itu lagi jembek itu. Jadi kripto bisa dipakai saat ini, ada beberapa negara yang sudah mulai terima untuk transaksi. Itu bahkan ada Bitcoin City ya nantinya di El Salvador. Itu negara yang presidennya beli Bitcoin banyak ya kan. Iya, Pak. Jangan-jangan nanti mata uang negara itu pakai Bitcoin nanti. Waduh. Kaya banget itu negara itu nanti. Iya. Ya bayangin 2017 saya pertama kali coba beli itu masih di 120-160 jutaan. Wih, yo, sekarang Beli di bulan Desember itu aku ingat. Habis gitu Januarinya drop sempet 80 juta. Wah, payah nih aku bilang gitu kan. Ya udah tak dimin gitu. Rugi 33%. Ya rugi. Waktu itu aku udah males ngitung ruginya, wis tak dimin aja lah gitu loh. Terus Ripple kan XRP, wah beli juga deh. Turun juga, jatuh. Udahlah, biarin aja. Terus sampai 2 hari, tapi diarinya itu nggak aku lihat atau nggak. Aku lihatnya sekitar 2 bulan sekali lagi iseng lihat. Ya masih oke. 2019 ya kok mulai gerak nih gitu kan. 2020 deng 2021 langsung Avenger Assemble, wah jebrot langsung sampai kemarin kan 900 juta ya. Iya, 900 juta. Sayangnya saya nggak masuk sampai MM-an. Bayangin kalau masuk 1M kan sudah 9 kali lipat itu kurang lebih, ya kan? Nah, gampangnya seperti itu, tapi di kenyataannya orang nggak mungkin nunggu sampai 900 juta. Kebanyakan di 400, 500 kemarin udah dijual gitu. Dan kalaupun megang yang 100 juta, ketika 900 juta mereka pasti bakalan pegang terus, nanti bakalan 1M. Begitu nyampe 1M, bakalan 1,5. Kapan dilepas ini? Karena ya udah cuman jadi aset jual beli doang. Bukan jual beli tapi untuk kenaikannya gitu. Ya kembali ke yang megang masing-masing. Karena diperkirakan masih ada whale ya atau paus besar yang megang Bitcoin dari zaman dulu banget. Gitu loh.
Sedangkan stok Bitcoin di seluruh dunia udah tinggal dikit nih. Kalau beres ditambang ini, kemungkinan harganya mulai up. Tuh. Dan belum bisa dipakai transaksi apa-apa loh ini. Masih belum. Iya, mau beli sempak belum bisa pakai Bitcoin atau ETH gitu loh. Susah Pak baginya kalau beli sempak Pak. Nah, itu repotnya. Makanya sekarang mulai dipakai di dunia virtual juga, yang masuk ke namanya NFT tadi. Non-fungible token. Ya, non-fungible token. Jadi Token yang nggak bisa ditukar-tukar. Token. ini yang buat isi listrik PLN itu kan? Iya, betul sekali Anda bangsat. Bukan dong. Ya, token NFT ini lebih banyak kayak ke aset digital yang punya kepemilikan akhirnya. Jadi contohnya yang paling sering kan itu ya, gambar ya, hasil karya, gambar ya. itu lukisan, bahkan ada yang nggak jelas itu mereka NFT kan gitu, mereka bikinkan jadi macam-macam. Jadi tergantung permintaan aja Pak. Yang saya tahu, contoh ada satu gambar, ini saya lelang, bukanya dari 2 ETH gitu. Kan nggak mungkin 2 rupiah gitu, rupiah gimana transfernya, atau 2 dolar. Nah, dolar gimana itu yang makanya pakai si ETH. Nanti ada transaksi cryptocurrency tadi. Pakai Ethereum, ETH, Bitcoin, cryptocurrency, ETH. Ya. Yang lagi banyak sih ETH ini dipakai karena orang masih memungkinkan punya satu koin ETH gitu. Kalau Bitcoin punya satu koin itu udah gede kayaknya ya. Wow gitu. Iya, nilainya gede banget Pak. Ya, kenapa nggak pakai Doge atau nggak pakai itu berapa ribu Doge nih? Kan kalau 2 ETH kan 160 jutaan lah, 100 jutaan something gitu. Ini harga si NFT itu. Satu koin ETH. Gambar digital 160 juta ini. Ya namanya kan itu karya seni, ya kan? Ya kalau karya seni nyata kayak lukisan Mona Lisa misalkan, nah itu kan ada wujud nyatanya jelas gitu loh. Nah ini NFT itu memang wujudnya tidak ada nyata, tapi kepemilikannya itu punya satu orang itu. Jadi serialnya itu cuman itu contoh kayak patung ya kan. Ada mereka launching 10 patung, satu patung ini berapa ETH misalnya, tapi di setiap serial patung itu beda-beda semua gitu loh. Gitu. Beneran apa patung digital gambar? Patung digital. Nanti fungsinya mungkin tak ceritain berikutnya yang bisa jadi kenyataan. Tapi kalau yang saat ini aset-aset itu aset-aset digital gitu loh. Tuh, ada yang koleksi mobil gitu kan, kayak mungkin saudaranya Dudu kan. Jadi dia beli apa? Dia kan seneng koleksi yang action figure itu loh. Yes. Jadi ketika ada NFT muncul, pernah nonton filmnya itu nggak sih? Go Back apa? Future. Back into the Future. Back to the Future yang mobilnya yang lama ya itu. Ada roketnya itu. Mobil van itu kan itu ya? Ada NFT-nya. Jadi berupa digital gitu, dia kepemilikan ada ID-nya dia. Terus nanti dia bisa apa namanya? AR ini ya. AR, augmented reality. Jadi dia bisa pasang di kameranya. Dia diamin waktu itu, dia tunjukin lewat zoom gini sama aku. Dia bilang, lihat nih, mobilnya bisa aku taruh nih, tak taruh di meja ya. Dia liatin, tak taruh di meja. Terus mau aku buka, mau aku mainin, maju mundur, mau buka semuanya bisa kayak gitu. Bisa jadi ibaratnya kayak beli diecast atau remote control tapi dalam rupa digital. Plus minusnya apa? Dokter malah nangis ngapain? Dokter ini kenapa nih? Malah nangis deh. Mungkin ya itu kan plus minus. Kalau diecast kan kamu bisa pegang ya. Betul. Bisa kamu mainin pegang. Tapi kekurangannya kalau jatuh rusak yang pertama. Terus kalau harganya naik, aku mau jual ke orang di Balikpapan kan harus kirim ya. Waduh. Betul. Nah, kalau digital bisa dimainkan juga, bisa di augment reality by phone atau by tab ya kan. Kalau Balikpapan mau beli, kita bisa jual belikan. Jadi NFT ini bisa kita perjualbelikan dan harganya bisa naik karena basically-nya tadi cryptocurrency itu tadi. Oke. Nah, misalnya kamu beli ratusan juta buat beli gambar digital, mending tak screenshot gambarnya mod. Waduh. Bedanya kalau di screenshot bisa, tapi kepemilikannya nggak bisa karena ini ratusan juta kamu beli.
misalnya 2 ETH nih ya, kamu beli saat ini 100 juta. Ya. Nah, kamu pegang ini senilai 2 ETH. Berikutnya ini bisa naik, wes aku jual juga 2 ETH. Gitu, aku lelang lagi 2 ETH. Ada yang mau beli nggak? Tapi nilainya udah beda ETH-nya gitu ya? ETH-nya udah beda nilainya. Oh. Atau naik lagi jadi 4 ETH misalnya, atau 3 ETH aja. Itu jadi 2 double kenaikan dari value juga dari harganya. Menariknya NFT di situ. Kalau dibandingin sama kripto ya. Karena kan kalau kripto kita udah punya kripto. Selain kenaikan koinnya juga mereka kan kayak barang itu kan kayak tadi kita ngomongin hot toys, action figure gitu kan, dia produksinya cuma beberapa bagi peminat atau istilahnya itu sekumpulan orang yang memang kolektor itu tadi. Itu semakin jarang orang punya dan beberapa aja, itu harganya semakin naik gitu loh. Betul. Oh iya. Apalagi kalau misalnya itu film, katakanlah ya, itu barangnya filmnya itu diproduksi lagi atau dikeluarkan lagi, itu harganya semakin melambung. Ya. Satu contoh ini aja deh, mobil, kalau kamu tahu mobil Jimny ya, Jimny. Nah, itu kalau kita lihat kan Jimny udah kuno sebenarnya, Suzuki Jimny yang zaman tahun lama. tahun kita masih SD bokap emang nggak enak. Itu kan mobil sebenarnya kan istilahnya itu kuno. Harga berapa sih? Nah, kuno banget kan. Tapi kan banyak kolektor tuh yang memang sebenarnya suka gitu loh dengan mobil tersebut. Terus ketika Suzuki melihat peluang itu, peluang itu dia ciptain yang baru, yang coba beberapa, tapi dari segi bentuknya itu masih tetap kotak-kotak yang seperti Jeep, harganya jauh lebih tinggi, Pak. Iya. Oh, kalau mau tahu lagi yang ini, yang paling parah itu G-Class Jeep Mercy ya. Ya, G-Class. Tahu nggak Jeep Mercy itu? Tapi itu Jeep Mercy itu kan harganya cuman waktu dulu ya mungkin di bawah 100 juta. Tapi ketika Jeep Mercy, si Mercedes-Benz ini keluarin dia Jeep Mercy yang baru dengan bodi yang sama persis, cuman teknologinya dimajuin, itu harga mobil yang lama itu sekarang bisa sampai 300-700, Pak. Nah, tapi kan lain 1M itu kan barang nyata, barang kelihatan. Ini sama kayak sekarang Pak. ini. Itu kita ngomongin dari segi kolektornya. Segi kolektor itu kalau kenapa kok bisa naik kayak gitu loh, harganya kok bisa kalau tinggi. Masalah segi kolektor nyata atau enggaknya. Jadi kayak saudaranya Dodo tadi beli itu menunjukkan ke orang lain, itu juga satu kebanggaan karena dibilang nyata atau enggak, akhirnya ini jadi semi real, semi nyata. Karena kalau zaman dulu barang digital itu nggak bisa kita milikin gitu loh, nggak ada kepemilikannya. Hilang sih, nggak ini dokter lagi ngomongin NFT tadi. Oh, nggak jadi. Enggak itu loh. Ono kecoa terbang itu loh, kecoa terbang nyata ini bukan digital. Oh iya. Aduh, kecoa aja takut. Kayak gini, Dok. Kayak kita waktu main game aja deh, kayak main Mobile Legend. Satu contoh ya. Itu dia ada skin kan. Itu kenapa orang bela-belain keluar uang segitu banyak untuk dapetin skin itu? Ya, awalnya bukan berawal dari situ ya, kayak beli-beli game-game itu, betul nggak ya, NFT ya? Ya, kedepannya akan seperti itu semua. Ya masalahnya kalau skin Mobile Legend, ya kamu mau beli skin Mobile Legend aja bisa berantem sama istri lah, apalagi beli nggak ada hubungannya Pak sama beda kasus ini tadi, Pak. Kalau Mobile Legend kan itu digitalnya. Kenapa orang mau beli? Itu kan digital juga gitu. Ya tapi kan harganya masih masuk akal, masih terjangkau. Kalau masalah boleh nggak boleh, kamu nanya istrinya Dodo aja. Kita undang ya kan Asik. Sebelah balik sini. BTW ngomong-ngomong masalah digital, nanti banteng itu ada kok di kita ya kan, nanti kita taruh di bisa tampil ya ujung situ. Itu kan ada banteng tuh di situ berupa NFT itu dia. Oh iya. Itu dia NFT-nya digital sebelahnya Dodo ya. Tuh jadi kalau masalah mahal atau enggaknya, mungkin yang dipikirin Ferry kan gila aja beli barang digital harganya ratusan juta. Iya, nggak worth it lah. Ya, beberapa orang bilang nggak worth it, beberapa orang bilang worth it. Karena worth it nggak worth it itu
seperti kayak misalnya aku koleksi sepatu gitu. Kolektor apa enggak kayak? Betul, karena sepatu Yeezy hobi. misalnya, sepatunya Yeezy yang Nike yang warna merah itu harganya bisa sampai 120 juta. Nah, itu tapi gini Mut, itu kan masih bisa dipakai. Maksudnya si Ferry ini kan barang real lah. dilihatin aja. Real nggak loh. Nah, Tapi kan masalahnya ketika aku mau jual si Yeezy merah 100 juta ini, itu terbatas ongkos kirim, terbatas kerusakan di barang, terbatas barang bisa hilang. Misalnya dikirim, kayak gini nih, itu resiko itu ada gitu. Tapi kalau digital, ini orang lebih beli banyak. Oh ini kayaknya bisa naik. Oke, aku ambil. Nantinya bakalan aku jual lagi lebih liquid, lebih gampang. Karena NFT juga ada marketnya seperti di Indodax tadi itu. Gitu loh. Ya kalau itu kan berarti kita lebih mikir investasi. NFT ini lebih cocok untuk investasi sama lebih bermanfaat untuk kolektor, mengakui hak kepemilikan atas barang yang bisa dikoleksi. Karena kalau menurutku barang digital yang cuma gambar gitu harga 2 Ethereum ya nggak worth it lah. Soalnya itu apa ya, orang menilai itu kan barang ini nyatanya seperti apa lah. Kalau sepatu kan suatu saat misalkan kita punya hak milik, kita bisa tukerin sama sepatu benerannya kan gitu loh. Sedangkan kalau digital tuh beda. Iya, Fer. Serem banget kayaknya, Fer ya. Kamu lihat kecoa terbang digital sama yang asli gini, beda coy. Bener, tapi kecoa kalau lagi diem itu biasa. Tapi begitu dia terbang, dia kayak masuk ke level lebih tinggi. Naik level. Desert mode ya kan, tiba-tiba diserem gitu. Jadi kalau masalah worth it atau enggaknya, kita jual sesuatu 2 ETH, kalau ada yang beli itu berarti worth it. Tapi kalau nggak ada yang beli, ya memang nggak worth it segitu. Tapi kalau begitu ada yang beli, ya menurutku selain kita itu ya terserah siapapun di dunia. Aku gambar misalnya titik putul gitu, tak jual 2 ETH. Gambar lain nggak ada, Rek. Oh iya, apa tak gitu ya? Karena aku jual ini hidrokuku bekasku, ya kan? Habis sudah. Bekasku 2 ETH. Ada yang beli nggak? Ternyata ada yang beli. Berarti ini worth it atau senilai dengan harga 2 ETH. Ada yang mau gitu. Karena ada yang lebih bodoh. Ya. Terus why gitu kan? Why? Ya kita nggak tahu. Karena mungkin orang yang pegang ETH itu ETH-nya dia waktu masih 2 jutaan. Gitu loh. Masih 6 jutaan. Jadi kan dia cuma 12 juta keluarin. Nah, dia keluarin ETH 12 juta gitu. Terus habis itu dia dapat, dia lelang lagi. Misalnya. Dia dapat 3 ETH. Berapa kali lipat ya? Sarana yang baik itu untuk money laundry itu kayak. Nanti berikutnya di endingnya bisa ke sana nanti. Nah, berikutnya adalah metaverse. Metaverse ini baru lagi nih. Hal-hal yang benar-benar luar biasa sih menurut aku, dan yang memulai tapi yang mempopulerkan adalah Facebook. Kata-kata ini kan metaverse. Nah, sebenarnya hal ini, metaverse ini itu juga ada dari zaman dulu. Asli ini bukan digital. Iya betul. Ngeri. Coba beli Baygon digital. Iya. Tempot. Anjir. Jadi metaverse itu adalah dunia atau lingkungan digital gitu loh. Nah, sebelumnya juga sudah ada, bukan hanya si Facebook doang. Jadi ada Roblox, ada Minecraft, bahkan kita main game MMORPG itu misalnya kayak RO gitu, atau Lineage atau RF atau apalah zaman dulu kan. Itu juga termasuk sebenarnya termasuk metaverse ya. Kita bisa ketemu orang lain dalam rupa avatar kan, seperti itu. Ya mungkin kalau menurut aku Facebook buat metaverse sendiri, terus Roblox buat metaverse sendiri, itu ibaratnya kayak planet sih. Planetnya Facebook, planetnya Roblox, planetnya Minecraft. Dunia virtual lah. Ya, virtualnya mereka, dunianya mereka. Di situ bakalan banyak bisa dilakuin gitu. Contohnya kayak kita bisa ketemuan meeting, kalau ini kan cuman interaksi, ya udah kita ngobrol doang kan, ya kan, virtual meeting. Tapi kalau itu kita bisa ketemu avatarnya kita, benar-benar meeting. Jadi pakai, kalau Facebook pakai Oculus-nya,
Oculusnya dia, kita noleh udah bisa gerak. Terus tangannya kan bisa diginiin, nanti tanganmu bisa ngeraih sesuatu. Oculusnya Facebook kan kayak gitu. Itu game online-nya seperti itu, keren sih Oculus itu. Jadi kamu pakai kacamata digital kayak Ready Player One itu kan filmnya. Iya. Jadi terasa real sekali ya kalau virtualnya terus jalan gitu pun ya kita kerasa jalan. Misalnya kita di satu dunianya metaverse Facebook pakai Oculus, kita berempat ketemuan yuk di New York misalnya. Ketemu di Red Zone yuk. Ya, di Red Zone distrik. Nah, kita ke sana gitu kan. Nongkrong bareng tapi avatarnya kita, dan kita pakai ini semua. Jadi berasa lebih real, terus noleh gini juga bisa kelihatan dunia sekitar gitu. Kalau gini kan cuman ketemu ini toh. Tapi kalau kita pikir ya sebenarnya semuanya dari film kan, itu filmnya juga ada waktu itu. Betul. Kalau nggak salah itu judulnya apa? Maju kena mundur kena. Nah iya betul. Gimana tuh? Itu lagu harus beres itu. Iya. Surrogate kalau nggak salah, yang botak itu siapa? Bruce Willis. Ya, Surrogate itu juga. Kan ada filmnya. Dia ada, jadi dia di rumah, dia keluarnya pakai avatar yang cowok ganteng, muda, padahal dianya udah tua, istrinya pun sama. Oh tahu ya betul. Pas di luar ketemuan pun kadang-kadang nggak tahu bahwa itu tuh istrinya gitu loh. Itu kan sebenarnya di film itu sudah ada, Pak. Betul. Jadi ya kayak Ready Player One, terus Avatar lah, contoh film Avatar itu kan juga sama itu. Ya kan? Biru-biru itu kan. Biru-biru itu juga. Bukan Avatar yang ada panahnya, bukan loh. Bukan, itu Aang, ya kan? Fassbender bukan ya? Fassbender bukan ya? Bukan, beda. Itu Airbender. Sebelum negara api menyerang ya. Nyerangin kan kayak ETH ngono kan. Dari film Avatar biru-biru itu kan kalian bisa pelajari bahwa kemprut digital itu enggak ada menarik-menariknya. Masuk kemprut pakai buntut disambung buntut. Ya kan? Kan udah berfaedah. Saya mau tanya, Dok. Anda ini lulusan dokter seksologi atau Lah kan perkulitan juga itu. Iya, tetap ada hubungannya sama itu kan. Dan alat kemprutnya itu kalau kamu naik kuda dipakai juga gitu loh. Jadi kayak kamu sama kuda. Ya gitu. Jadi agak kalau dari sisi waduh mana. Lah ini kemprut sama coro ya kan. Nggak cukup. Gitu. Jadi memang film-film itu bisa diwujudkan pada akhirnya. Ya entah meramalkan, entah terinspirasi, entah kayak gimana. Tapi dengan adanya COVID ini, segala hal yang digital itu bisa lebih bermakna sih, lebih berarti daripada physically-nya gitu. Karena banyak dengan adanya COVID ya kita lebih ke eranya udah berubah ke digital ya. Udah ke sana semua gitu loh. Jadi kamu mungkin curiga nggak sih kalau COVID ini sebenarnya bikinan yang bikin digital ini juga? Bisa jadi. Kalau curiga aja gitu. Bisa jadi tuh. COVID ini buatan siapa aja mungkin aja. Jadi kayak kita udah mau selesai, kayaknya kurang seru deh. Tambah setahun deh pakai Omicron. Kita keluarin varian Omicron. Iya. Metaverse itu launching gitu kan. Ya kita nggak tahu ya. Kayak satu naik. Kayak platformnya kita yang pakai sekarang ini, Zoom ini. Ini dengan adanya COVID miliarder sekali gitu. Iya. Nah, nanti mungkin kita bagi 2 part ya ini berikutnya, karena di part berikutnya kita akan bahas masalah penggunaannya, efeknya, dan mungkin bisa memunculkan banyak orang-orang kaya baru lagi dari dunia ini. Ya, karena sampai untuk saat ini dari cerita yang kita bahas tadi, aku baru mikir itu kita bisa ngambil untung kalau kita invest di ETH-nya, di kriptonya. Jadi lebih ke invest ke currency yang dipakai buat transaksinya. Itu kayaknya lebih masuk akal, lebih bisa dapat untung dari situ daripada beli gambar monyet digital. Ya, kan tapi masuk akal. Tapi kan double juga, Pak. Jadi gini, Pak. Dok, sorry, tak potong. Kalau sekarang kita misalnya ngomong kamu tak kata. Ngomongkan aset digitalnya kan, kalau kamu cuma beli sarananya atau kriptonya aja, kamu kenaikannya cuma nunggu kenaikan dari currency-nya sendiri. Tapi kalau kamu beli aset digitalnya,
kamu naikinnya 2 Pak. Nah, bentar tuh. Sebelum itu nanti kita bahas di part kedua aja. Oh iya. Sohib sekalian yang penasaran 2 apa tadi itu kata Duduk ya, kita next lah. Kita tunggu di video berikutnya. Video kali ini berarti dadah.